Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 4 Oktober 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Berani Memutuskan atau Berani Mengambil Keputusan. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Allah. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dalam kehidupan kami, dari kami terbangun sampai kami tertidur kembali dan terbangun lagi, maka itu adalah kumpulan-kumpulan daripada kami harus mengambil keputusan demi keputusan. Biarlah ya Tuhan, di saat kami mengambil keputusan dari hal kecil sampai hal besar, ada pimpinan dan pertolongan Tuhan yang terjadi sehingga jalan hidup kami menjadi benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berani memutuskan di dalam doa pembukaan yang saya sampaikan tadi, dari terbangun sampai tertidur kembali, kita bertemu dengan faktor-faktor hal-hal yang harus kita putuskan. Kita harus bangun jam berapa, makan jam berapa, bertemu dengan siapa, bekerja bagaimana caranya, itu yang rutin. Kalau hal yang besar, kita akan tinggal di kota mana, pekerjaan apa yang saya akan ambil, jodoh seperti apa yang akan menjadi pasangan dalam hidup saya. Setelah berumah tangga, saya akan berencana punya anak satu atau anak dua. Kalau nanti saya tua, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya berhasil, keberhasilan itu harus saya lakukan apa? Kalau saya gagal, bagaimana menyikapi kegagalan? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Dalam mengambil keputusan, Allah menyediakan yang namanya itu hikmat bijaksana. Allah memberikan kecerdasan kepada kita. Allah akan berbicara kepada kita, menunjukkan sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepada bangsa Israel, kepada orang-orang di zaman terdahulu, bahkan dalam implementasi kehidupan manusia yang tidak hanya di dalam Alkitab, namun dalam sejarah dunia, bagaimana orang-orang itu mengambil keputusan hidup itu secara benar. Sahabat seperjalanan, sebelum berbicara tentang keputusan-keputusan yang di dalam bentuk alternatif, motivasi di dalam mengambil keputusan adalah hal yang sangat mendasar. Hal yang pertama, bahwa keputusan yang kita ambil harus benar dan kudus di hadapan Allah, tidak mengandung katakanlah unsur dosa di dalamnya, tidak mengandung keserakahan, tidak mengandung unsur ingin merugikan orang lain, dan tidak mengandung untuk kemuliaan diri, maka itu adalah hal yang sangat mendasar. Tatkala seseorang menjadi raja, namun motivasi untuk diri sendiri, maka jadilah seperti Saul. Tatkala seorang berkuasa, namun motivasi untuk diri sendiri, maka jadilah seperti Herodes. Tatkala seorang ingin menjadi orang yang rohani, namun dasarnya adalah diri sendiri, maka menjadi ahli Taurat dan orang Farisi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita, motivasi di dalam memutuskan apapun juga harus benar dan kudus dan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kalau sudah benar dan kudus dan sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka setiap keputusan yang kita lakukan itu akan berdampak memuliakan Allah. Apa yang kita lakukan itu memuliakan Allah. Apa yang kita putuskan, kita menjadi terang dan garam Tuhan di dalam dunia ini. Misalkan kita mencari jodoh, jodoh itu harus menjadi memuliakan Allah. Karena memuliakan Allah, kita akan merawat hubungan itu dengan baik. Anda berumah tangga, tujuannya benar kudus untuk memuliakan Allah, maka berumah tangga akan kemudian diisi oleh karakter-karakter yang baik.
saling pengertian, saling mengampuni, saling menopang, bukan saling menyakiti. Karena motivasi dasarnya benar dan kudus dan untuk memuliakan Allah. Di dalam pekerjaan juga sama. Bukan kita yang pertama-tama mencari pekerjaan yang enak, yang gajinya besar, yang cepat peningkatannya. Namun, attitude dan etika kerja, tanggung jawab, jujur, bisa dipercaya. Maka ini adalah karakter dasar yang benar, kudus, dan memuliakan Allah. Karena kita jujur, karena kita tanggung jawab, karena kita tepat janji, karena kita bisa dipercaya. Dengan demikian, keputusan yang kita ambil, pekerjaan manapun, saudara dan sahabat seperjalanan akan diterima dimanapun juga. Sahabat seperjalanan, kita kehidupan itu diperhadapkan kepada keputusan demi keputusan. Saya pribadi mengambil keputusan bulan Desember ini itu untuk membantu satu gereja namanya GKI Jatinegara. Ini adalah perpindahan ladang pelayanan saya yang ketiga, 12 tahun di Palembang, 20 tahun di Bandung. Dan saya akan melayani 4 tahun dan saya tidak tahu akan berkelanjutan atau bagaimana. Maka motivasi yang dasar harus benar, kudus, dan memuliakan Allah. Pertimbangan-pertimbangan lain menjadi pertimbangan lanjutan. Apa itu pertimbangan lanjutan? Karena di Jakarta ini tidak ada pendeta sama sekali. Sementara di tempat saya pelayanan di Bandung, pendeta sudah ada 4, walaupun jemaat tidak terlalu banyak. Kemudian potensi karunia yang saya punya memang sangat dibutuhkan oleh gereja ini. Dan sudah 1 tahun saya melayani sebagai pendeta konsulen dan dilanjutkan kepada tahun-tahun berikut. Maka motivasi dasarnya adalah harus benar, kudus, dan memuliakan Allah. Opsi lain, jabaran yang lanjutannya baru cocok atau tidak, sesuai tidak dengan karunia. Bagaimana segi positif yang bisa disumbangsikan kepada yang bersangkutan. Demikian juga dengan sahabat seperjalanan. Di dalam banyak aspek, di dalam kegagalan pun kita harus mengambil keputusan. Apakah kita perlu berhutang atau kita meminta tolong kepada orang lain atau bagaimana? Di dalam keberhasilan jauh lebih gampang. Namun dalam keterpurukan, dalam ketidakberdayaan, kita tidak sanggup lagi menjalankan kehidupan ini. Saya tidak tahu lagi harus memutuskan apa. Maka di saat seperti itulah genaplah firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 3. Sewaktu pintu tertutup, keadaan menjadi gelap gulita, semua terhimpit, Alkitab berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Allah akan menuntun di saat-saat sulit seperti Musa membawa bangsa Israel melewati laut berau. Sama seperti di dalam peristiwa banyak hal, murid-murid yang terombang-ambing oleh badai di dalam perahu sudah tidak tahu lagi. Di sanalah Tuhan akan turun tangan. Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk bersyukur. Namun pada saat hikmat kita tidak sanggup lagi untuk mengatasi masalah, di sanalah campur tangan kuasa Allah, mujizat Allah, pertolongan Tuhan, tangan Allah yang luar biasa akan menolong kita. Sahabat seperjalanan, biar kita boleh belajar berani untuk memutuskan. Apa yang kita putuskan harus benar, kudus, dan memuliakan Allah. Akan ada pertolongan Allah. Di aspek lain kita akan belajar dari pengalaman-pengalaman hidup orang-orang yang berhasil melewati kehidupan dengan baik karena dia benar, kudus, dan memuliakan Allah. Pada saat kita diperhadapkan kepada situasi bingung bagaimana memutuskan, tidak lagi terpikir, semuanya gelap, semuanya sulit, maka genaplah firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan akan menolong kita pada saat kita tidak sanggup untuk memutuskan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap keputusan yang harus diambil oleh sahabat seperjalanan. Tuhan yang memimpin agar keputusan kami benar, kudus, dan memuliakan Allah. Berkati ya Tuhan, bagi kami yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, kehendak, dan cara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berani mengambil keputusan.
keputusan yang kita ambil harus benar, kudus, dan memuliakan Allah. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.